Sebelum kalian memasuki channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, share, and comment. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita mau bincang-bincang santai tentang pernikahan. Jadi kakak ini di sebelah sudah mengarungi kurang lebih berapa lama kak? Alhamdulillah kurang lebih 10 tahun menjalani pernikahan. Udah 10 tahun, pasti udah banyak banget cerita, pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan Ukti Soraya. Mengarungi 10 tahun dalam berumah tangga. Iya, hari ini udah siap ibu mau diwawancarai? Insya Allah. Oke, nggak diwawancarai ya, kita mau ngobrol-ngobrol. Iya, kita sore mau ngobrol santai. korek-korek ilmunya, korek-korek hikmahnya, dan hikmahnya bisa kita pakai untuk teman-teman yang mau menuju ke pernikahan seperti saya yang belum menikah. Insya Allah, pasti Allah Amin. sudah siapkan. Amin. Cuman kan hanya Allah yang tahu kapan itu waktunya. Siap-siap. Yang penting memantaskan diri, menjadikan diri yang lebih baik lagi. Insya Allah mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh. Amin. Amin se-Indonesia. Amin. Oke. Kalau bisa pakai lengkap ya kan. Oke, kita mulai dari awal ya. Kira-kira ada nggak sih tanda gitu kalau kita bakal segera menikah gitu, atau udah deket gitu jodohnya? Ada nggak sih tanda-tanda gitu kak sebelum menikah? Ya, kalau dari saya pribadi tidak ada tanda yang sangat berarti. Hanya waktu itu ingin dan niat mau menikah muda, mau niat beribadah. Karena kan posisinya waktu itu studi ya, kuliah dari sore pulangnya malam. Nah kan itu kan waktu yang sangat-sangat rawan. Jadi alangkah baiknya aku punya teman yang bisa nemanin nganterin ke tempat kuliah, terus pulangnya juga dijemput. Jadi pulangnya tuh orang tua juga nggak merasa khawatir. Malam-malam karena sampai jam 10, jam setengah 11 itu sampai rumah ya. Nah, ya itu aja sih, saya punya niat, ya Allah pengen cepet-cepet nikah nih. Tapi bukan berarti buat adik-adik semua ini solusi males kuliah, bukan males kuliah terus ini jadi kadang pengen kan cepet nikah gitu. Ada yang statement seperti ini, aduh udah capek tugas kuliah, banyak menumpuk, mending nikah aja gitu kan banyak gitu yang kayak gitu. Terus ada juga yang bilang menikah pun bukan solusi karena amanah akan bertambah. Sebenarnya kakak enggak ya, kakak sambil ya nyambi-nyambi. Iya, Nyambi-nyambi. ini sudah ada buktinya gitu. Bisa kok itu sambil kuliah, nikah muda gitu ya. Memang udah jodohnya. Iya, udah datang waktunya untuk menikah, ya segera menikah. Oke. Terus bukan hanya saya sendiri gitu ya, kan di kelas itu banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak, dan mereka menjalani kehidupan keduanya, ya kuliah, terus juga berumah tangga, itu enjoy aja. Jadi saya berkaca atau berpatokan dari keluarga-keluarga yang lancar, yang sukses keduanya gitu. Oke, berarti sebenarnya tentang prioritas ya kak. Jadi kalau mau menuntut ilmu udah menikah ya itu juga bukan suatu alasan. Iya. Tergantung prioritas dan mungkin ridho ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, kira-kira sebelum menikah hamin berapa gitu? Ada nggak sih katanya kan rawan gitu, nanti banyak nggak sama pendapat, terus banyak masalah, jadi ragu dan sebagainya. Kalau kakak gimana? Karena ini kenal sama suami ya, waktu itu kan belum jadi suami, jadi masih calon suami. Itu kenalnya hanya 2 minggu saja, jadi belum terlalu mengenal jauh ya. Istilahnya kami mau ya pacaran setelah menikah lah ya. Nah dia punya niat baik juga waktu itu, langsung menanyakan
menanyakan alamat kedua orang tua, alamat orang tua. Ya. Terus katanya sih mau silaturahmi. Ternyata pas silaturahmi itu memang tujuannya mau melamar langsung. Alhamdulillah dari orang tua sendiri itu welcome ke dia. Seperti udah tanda-tanda lancar-lancar aja nih, karena orang tua kalau udah welcome sama orang yang datang pada kita, mempunyai niat baik pada kita, ya itu tandanya dia jodoh kita. Jadi keberanian mungkin ya Kak ya. Iya. Dari Sama-sama calon punya niat baik. Dari beliaunya, dari suami sendiri punya niat baik, mau silaturahmi, dan ternyata surprise-nya mau melamar langsung. Masya Allah. Ya, itu durasinya hanya waktu sebulan aja untuk menentukan waktu pernikahan, waktu walimahnya. Tanggal pernikahannya. Iya. Waduh, gimana? Gercep banget pokoknya. Waktu pas dilamar itu gimana hati Kakak? Itu kaget, bukan seneng gimana ya? Kok kaget? Bener gak ini mau Aduh. nikah? Teman-teman tuh pada kok bisa gitu. Banyak pertanyaan yang kayak mustahil banget. Kok bisa sih langsung lamar? Bukannya nunggu misalnya setahun dulu, 2 tahun, atau tunggu lulus kuliah. Karena kan waktu itu posisi saya masih kuliah semester 3. Aduh, semester 3 kayaknya masih sibuk-sibuk organisasi ya. Iya. baru-baru kita berhijrah. Masya Allah. Aduh, singkat banget ya, langsung Allah pertemukan. Oke, Masya Allah ya. Jadi kita lanjut nih Kak. Kira-kira setelah mungkin 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin Kakak bisa sharingkan ke kita gitu, ketika apa sih yang akan sebaiknya kita lakukan ketika berada di 1 tahun pernikahan itu? Untuk dalam memulai 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, tentunya kita harus banyak-banyak belajar menjadi seorang istri yang baik. Kita saling memahami pasangan kita ya, suami kita, saling mengerti antar keduanya. Misalnya kita berbeda suku, kita punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, terus apa-apa tuh keinginan ataupun makanan favorit contohnya ya, yang paling kecil aja itu kan beda. Kita saling menghargai, saling mengerti lah intinya ya. Banyak-banyak untuk belajar, saling memahami satu sama lain, seperti itu. Oke, Insya Allah ya. Sebenarnya kan tujuan pernikahan itu supaya kita saling membantu dalam ketaatan ya. Iya, Gitu. betul. Sakinah mawaddah. Nah, jadi dari Kakak kira-kira pesannya gitu kan untuk adik-adik kan, seiring bertambahnya usia pernikahan juga mungkin bertambah amanahnya. Nah, dari mulai yang awalnya hidup sendiri berdua, mungkin kalau dikasih rezeki dapat amanah gitu, gimana sih kita memposisikan kedekatan kita dengan Allah gitu, meski kita banyak kegiatannya di rumah gitu. Sebelum menikah itu, semasa gadis kita rajin banget tilawah, terus sholat duhanya, tahajud, ataupun ibadah-ibadah lainnya. Justru ketika menikah itu kita kan udah berdua sama suami, kita saling support untuk ibadahnya lagi. Jadi ada yang saling mengingatkan. Kita lupa untuk tilawahnya, nanti diingatkan oleh suami kita, atau suami lupa duhanya, kita ingatkan juga. Jadi kita saling melengkapi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke, berarti poinnya saling mengingatkan gitu ya. Ya, untuk ibadah kita saling mengingatkan. Ya, berarti tidak ada alasan dengan bertambahnya amanah maka kesibukan pun tidak bisa menjadi Ya, halangan. tidak ada alasan. Ya, karena kan waktu itu kan sebenarnya bukan milik kita kan, dan nggak bisa juga dikembalikan. Ya. Oke, jadi pesan Kakak ini buat
adik-adik, buat kami yang belum menikah gitu, gimana dari persiapan ilmunya, kemudian dari mentalnya, tips and trick lah. Ya, ini pesan untuk adik-adik semua, untuk memulai dalam pernikahan itu kan, dalam membina rumah tangga itu jangan takut ya, jangan takut. Kita niatkan semuanya hanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kan di dalam kehidupan rumah tangga nih kadang kan perjalanannya tidak mudah, tidak yang semulus yang orang lain kira. Kadang kita lihat kehidupan si A ini kok sepertinya bahagia-bahagia aja ya. Itu artinya mereka tuh pandai memperlihatkan kebahagiaan, dan mereka itu menutupi segala aib yang ada di rumah. Nah, sebisa mungkin kita seperti itu. Jangan sampai kita umbar masalah kita nih, masalah yang berat banget pada orang lain. Kita adukan semua pada Allah, kita libatkan Allah dalam keseharian kita, ya. Menjadi istri kan ada istri itu pakaian suami, dan suami juga pakaian istri. Jadi kita tidak boleh saling mengumbar aib pasangan kita satu sama lain. Kita jaga nama baiknya, kita tutupi kekurangannya dengan kelebihan yang kita miliki. Begitu juga kekurangan kita ini dilebihkan oleh kelebihan-kelebihan yang ada pada suami. Ya saling melengkapi. Itu yang kita juga harus ada bekal untuk diri sendiri. Kita baca buku tentang pernikahan, kita dengar kajian tentang pernikahan, juga kita minta juga tips atau solusi, nasihat pernikahan dari murabiah kita. Misalnya kita ikut halakoh, kita minta nasihat dari orang yang lebih banyak ilmunya dari kita. Ya, Masya Allah ya. Mungkin itu hanya sepenggal cerita yang insya Allah akan menginspirasi banyak orang. Semoga pelajaran yang disampaikan sama Kak Farah itu bisa menjadi bahan bekal kita, motivasi juga buat teman-teman yang sudah ataupun belum mengarungi kehidupan rumah tangga. Oke, closing statementnya ini Kak. Untuk closingnya, untuk teman-teman semua yang akan segera menikah dan mempunyai niat untuk segera menikah, ya, jadi dalam sebuah pernikahan itu ada sebuah esensinya ya, kita menuju ke samawa ya, samara, sakinah, mawadah, warahmah, di mana di situ ada perhatian, ada cinta, dan juga kasih sayang. Nah, jadi dalam kehidupan rumah tangga kita niatkan semuanya, kita gantungkan untuk beribadah kepada Allah. Karena kurang tepat jika kita sudah berumah tangga selama bertahun-tahun tapi tidak kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, ada yang kurang begitu. Tidak apa gitu. Ya, Masya Allah, semoga teman-teman di luar sana yang sedang berjuang dimudahkan oleh Allah, dan kita semua dipersatukan dalam kebaikan gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja bincang-bincang sore kita. Ya, Kita ketemu lagi alhamdulillah di next video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.